Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da isya Masjid Jami' Nurul Huda Al-Mannan, Kampung Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor. Bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta seluruh para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para satid, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur masih diberi nikmat panjang umur, sehat, zahir batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan dan menghasilkan berbagai macam amal ibadah, amal soleh untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 2 tahun baru Islam
1444 Hijriah. Jadi malam ini kita sudah memasuki tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah, tahun baru Islam. Kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahmi, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjalankan kewajiban. Semata-mata maksud dan tujuan kita adalah libtigha'i mardhatillah, mengharap dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, dan selalu disehatkan, juga keluarga kita semuanya sehat dengan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu yang mulia ini, manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, semoga kita semuanya meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, paling agung, paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah qudwatuna, ikutan kita, panutan kita, wa uswatuna, dan teladan yang paling baik untuk kita contoh, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, masih bagus sholat, masih bab menerangkan tentang sholat, masih panjang bahasannya. Mari dimohon keikhlasannya untuk kita sama-sama baca surah Al-Fatihah, khusus untuk mu'allif, untuk musannif, untuk pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Muhammad Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana dulu bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi bi anna Allah ta'ala yu'li darajati fil jannah. Syaikhul lailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtalu ay al-muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bidarbi unukin in akhrajaha ay al-maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'atiqadihi wujud
wujubiha. Kemudian illam yatub ba'dal istitabah wa ala nadbil istitabati la yudmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu yaksamu wa yuqtalu kufran intarokaha jahidan wujubaha fala yuksalu wala yusalla alaihi. Nah, ini materi taklim yang akan kita bahas pada malam ini. Baik, kita artikan wa yuqtalu, dan dihukum mati atau dibunuh. Yuqtalu ini fi'il mudhari, mabninya mabni majhul. Mabni majhul itu fi'il mudhari mabni majhul itu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Huruf pertamanya didomahkan yu, huruf mudhari'nya. Kemudian huruf sebelum akhir tak difathahkan tak, jadi yuqtalu, dan dibunuh atau dihukum mati. Ayat maksudnya yang dihukum mati itu adalah al-muslimu, orang Islam, al-mukallafu, yang mukallaf, yang sudah dibebani hukum agama atau hukum taklif yang 5, yaitu hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Al-Tahiru, yang suci, haddan sebagai hukum pidana atau sebagai had, hukum pidana, haddan sebagai had, bidon biunukin, dengan dipancung lehernya, dipotong lehernya. In apabila akhroja, orang muslim yang mukallaf yang suci tersebut, dia keluar dari melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Maksudnya al-waktu bata, sholat yang diwajibkan oleh Allah, amidan, dengan sengaja, an waqti jam'in, dari batas waktu penjamaan sholat laha terhadapnya. Ingkana, jika ada ia, kasla, itu karena malas mengerjakan sholat, ma'atiqodihi, yang disertai itiqodnya, maksudnya tetap hatinya mengitikadkan bahwa sholat fardu 5 waktu itu wajib. Jadi dia meninggalkan sholat itu hanya karena malas saja, memperturutkan hawa nafsunya. Jadi tidak memperhatikan perintah Allah, wujubah akan kewajibannya. Illam yatub, jika ia tidak bertaubat, ba'dal istitabati, sesudah disuruh bertaubat. Nah, jadi maksudnya kalau umpama ada orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat dan suci bagi wanita dari haid, kemudian orang tersebut meninggalkan sholat atau melalaikan sholat dari batas waktu penjamaan sholat, dan dia meninggalkan sholatnya dengan disengaja, hanya karena malas saja, dia tidak mampu melawan sifat malasnya, dan dalam kemalasannya mengerjakan sholat mengandung unsur melalaikan perintah Allah.
terapkan, pertama mereka disuruh bertaubat, jangan mengulangi lagi perbuatannya seperti itu, yaitu perbuatan melalaikan sholat. Apabila ternyata ketika disuruh bertaubat tidak mau bertobat, malah melawan, maka dia dikenakan hukum pidana. Dihad. Apa hadnya? Hadnya itu yuktalu bidorbi urukin, dipancung lehernya. Kalau umpama di sekitar kita ada orang Islam, baik laki-laki perempuan, meninggalkan sholat karena malas mengerjakan sholat, karena meremehkan perintah sholat, melalaikan perintah sholat, karena lebih mementingkan urusan dunia, urusan ya yang di dalamnya ada unsur motivasi hawa nafsu lah, malas, maka disuruh bertobat. Kalau nggak mau bertobat, dihukum pidana, dihad, yaitu dipancung lehernya. Nah, kalau umpama ada yang dipancung di sini seperti itu, kira-kira yang lain takut nggak? Kapok nggak? Kira-kira yang lain mau nggak nasibnya seperti dia? Mau. Enggak, pasti semuanya itulah hukum Islam. Contoh hukum Islam, yang mencuri, kalau sekali mencuri dipotong tangan kan? Nah, yang lain pasti nggak mau mencuri. Nggak mau mencuri, takut nasibku seperti dia, tangannya dipotong. Akhirnya dia nanti nggak ada pencuri. Yang takut dengan hukum potong tangan hanya para pencuri. Kalau kita mencuri, nggak usah takut, nggak bakal dipotong kita karena kita nggak mencuri. Jadi yang nggak setuju dengan hukum potong tangan adalah para pencuri. Akhirnya mencuri dipenjara sebulan 2 bulan, keluar dari penjara mencuri lagi. Jadi nggak kapok-kapok. Coba kalau dipotong tangannya, mencuri, ternyata nggak kapok, maka dipotong kaki kirinya. Mencuri lagi nggak kapok, potong kiri, potong, masih begitu juga, potong ini terus, nanti habis. Dia bisa mencuri nggak bisa. Contoh yang lainnya, bagi pelaku zina, kan zina ada 2 ya, ada zina muhsan, ada zina goib muhsan. Yang dimaksud zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah beristri dengan seorang wanita yang telah bersuami. Namanya apa itu? Selingkuh gitu ya. Selingkuh. Saya pernah dengar selingkuh itu katanya singkatan. Kepanjangannya kalau nggak salah selingan indah 2 tahun katanya. Iya, indah kata hawa nafsu, kata iblis, kata syaitan. Nah, seorang laki-laki yang sudah punya istri, dia melakukan zina dengan seorang wanita yang sudah punya suami. Nah, zinanya disebut zina muhsan. Hukum Islam yang harus diberlakukan terhadap pelaku zina muhsan adalah hukum rojam, dirajam. Jadi dua-duanya dirajam, dikubur sebatas leher. Jadi yang kelihatan cuma kepalanya doang. Dan seluruh warga masyarakat disuruh melempari kepala orang tersebut dengan batu harus sampai mati. Nah, kalau hukum ini diterapkan, kira-kira banyak yang zina enggak? Enggak, pada takut. Aku nggak mau zina, nanti nasibku seperti itu. Membuat orang jerah. Hukum itu diterapkan tujuannya supaya orang jerah, nggak mau berbuat dosa. Nah, kalau
atas kobaran api neraka. Bahkan lebih dari itu nanti siksaannya bagi pelaku zina muson. Nah, kalau hukum rajam ini diterapkan, insya Allah orang pada takut berbuat zina. Sekarang kan banyak orang bola, pahlawan bobol tibul. Nah, kalau ada anak muda yang belum beristri kemudian melakukan zina dengan seorang wanita yang belum bersuami, ya bujangan dan perawan melakukan zina, itu namanya zina person. Hukum yang harus diberlakukan bagi pelaku zina person adalah hukum jilid. Jadi dua-duanya si pelaku ini dicambuk, mi'ata jalda 100 kali cambukan, dan yang mencambuknya algojo, yang ototnya kuat sekali cambuk, punggungnya cambuk sekali. Setelah itu diasingkan. Tapi realitanya di tengah-tengah masyarakat bukan begitu. Ketika ada seorang perempuan sudah hamil, dihamili oleh seorang laki-laki, padahal belum nikah. Oleh karena takut aib ini menyebar luas ke tengah-tengah masyarakat, aib cepat-cepat dinikahi. Padahal seharusnya tunggu dulu sampai bayinya lahir baru dinikahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akhir zaman. Kata Nabi nanti mendekati hari kiamat terjadi, nanti akan banyak juga zina. Yang namanya praktik perzinahan itu akan menyebar luas di mana-mana. Bagikan cendawan di musim hujan. Masya Allah, nanti berzina. Alhamdulillah, makanya jaga anak-anak kita, jaga anak-anak kita. Para jamaah, kita kembali kepada pokok bahasan kita. Jadi kesimpulannya, bagi seorang muslim, baik laki-laki perempuan, yang secara sengaja meninggalkan kewajiban sholat hanya karena malas dan melewati batas waktu penjamaannya, maka baginya wajib disuruh bertaubat, jangan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila yang bersangkutan tidak mau bertobat malah melawan, maka diberlakukan kepadanya hukum mati, yaitu bidorbi unukin dengan cara dipancung lehernya. Itu seperti di Nangro Atejam Salam, kalau ada yang ini dirajam. Karena hukum Islam diterapkan seperti di Mekah. Yang tidak sholat hukum sana. Juga kalau di sini yang tidak hukum, pemerintah tangkap sama polisi. Insya Allah ada sholat sunnah. Lumayan, walaupun mereka sholatnya karena takut polisi, lumayan dah. Daripada nggak sholat, lumayan. Nanti lama-lama itu nanti dia sadar, oh kenapa saya melaksanakan sholat hanya karena takut polisi, itu kewajiban saya. Nah lama-lama sadar dia, rugi dong saya, kan sholat ini perintah Allah kepada saya, ini kewajiban saya dari Allah, berarti saya harus kenal dong sholatnya, jangan tentang polisi. Memang polisi masih mahal saya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ala nadbil istitabati, dan atas dasar kesunahan menyuruh bertaubat kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hanya karena malas, padahal dia mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sholat 5 waktu adalah wajib bagi dirinya. Jadi menyuruh bertaubat kepada orang yang seperti itu hukumnya sunnah, nggak wajib, sunnah. La yamanu, maka tidak dikenakan pidana. Siapa? Man orang kota lahu yang menghukum mati terhadap orang yang meninggalkan sholat tersebut. Qobla taubati, sebelum orang yang meninggalkan sholat bertaubat kepada Allah. Lakinnahu, akan tetapi ia
yaksamu berdosa. Nah, jadi umpama nih, kan tadi kalau ada orang Islam meninggalkan sholat dengan sengaja hanya karena malas mengerjakan sholat, padahal hatinya mengiktikadkan bahwa sholat itu wajib bagi dirinya, kan seharusnya jangan dulu dihukum mati, jangan dipancung, tapi disuruh bertobat dulu. Kalau umpama terjadi ya perintah bertobat belum dilakukan, langsung dipancung saja, maka yang memancung ini ya nggak dikenakan pidana, tapi tetap dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia langsung mancung, langsung menghukum, padahal perintahnya suruh bertobat dulu kalau melawan baru mancung gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak maksudnya? Atasnya simkuring bahasa Sunda biasa mau kasar unggul, nah, enaknya harusnya entah dengan bahasa Indonesia loh. Dan simkuring orang Sunda ngegadu-gadu campur lah, gadu-gadu enaknya ayat buyuk nar. Sedikit lagi para jamaah yang mulia, kita lanjutkan. Sok lebih kita ini juga mana? Nah, wa yuqtalu lan den mateni kufron hale kafir intauka lamun ninggalakeun ya si wong ing kewajiban sholat jahidan karena menentang wujubah akan kewajiban sholat, fala yuksalu maka tidak boleh dimandikan jenazahnya, wala yusolla dan tidak boleh disolatkan alaihi atas jenazah tersebut. Jadi kalau ada orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat dan suci dari haid bagi wanita, kalau ada orang Islam yang seperti ini meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dengan sengaja karena malas, karena meremehkan perintah sholat, pertama disuruh bertobat. Kalau nggak mau bertobat, maka diberlakukan hukum pidana, yaitu bidorbi unukim, dipancung lehernya. Tapi nanti dia dipancung leher, tapi tetap dia nanti matinya sebagai orang Islam. Kalau dia hatinya masih mengiktikadkan sholat itu wajib. Berbeda dengan orang Islam yang meninggalkan sholat bukan hanya karena malas, bukan hanya karena meremehkan kewajiban sholat. Bahkan orang Islam ini dia hatinya menentang, mengingkari terhadap kewajiban sholat. Kalau tadi bukan hanya karena malas, enggak sholatnya. Tapi yang ini yang kedua
kita ingin jadi orang kaya, oleh agama nggak dilarang. Silakan kita berusaha untuk mencari rezeki. Silahkan berusaha untuk jadi orang kaya, nggak dilarang. Yang penting jangan melalaikan sholat. Kadang-kadang kita mengejar kesenangan dunia, mengejar kemewahan dunia, mengejar harta kekayaan dunia sampai melalaikan perintah sholat. Padahal nggak seberapa hasilnya. Umpamanya cuma jualan durian 3 biji. Kalau umpama laku cuma dapat 300.000. Itu butuh durian dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Tapi yang bersangkutan meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Udah gitu duriannya nggak laku. Dunia kagak dapat, akhirat celaka. Itu orang bohong banget, nggak menggunakan akal sehatnya. Silahkan cari dunia, tapi tetap jangan melalaikan sholat. Kalau kata orang tua kita dulu, usaha sambil usoli sambil usaha. Dunia penting karena kita masih hidup jalan cari dunia untuk bekal ibadah. Akhirat penting, bahkan lebih penting karena kita cepat atau lambat pasti akan pulang ke akhir. Kalau di dunia kita butuh bekal, di akhirat juga butuh bekal. Bekal yang dibutuhkan oleh kita di akhirat adalah amal soleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia supaya akhirat kita nggak belangsak. Kita hidup di dunia aja nggak mau belangsak, padahal kita cuma sementara cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya. Apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, pasti kita akan mati. Kita nggak ada kemampuan untuk menolak datangnya kematian. Ijazah ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kematian telah datang kepada mereka, maka sekali-kali mereka tidak dapat mengundurkannya dan ataupun tidak dapat memajukannya. Kita pasti mati. Jadi sebenarnya kita hidup di alam dunia ini lagi nunggu apa? Nunggu giliran apa? Giliran mati. Nanti juga kebagian giliran kita. Cuma kita nggak akan pernah dikasih tahu oleh Allah kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati. Kita nggak tahu, yang jelas kita pasti mati. Karena dalam Al-Quran surat 56 Al-Waqi'ah ayat 60 Allah sudah menegaskan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, kami telah menentukan kematian di antara kalian dan sekali-kali kami, kata Allah, tidak bisa dikalahkan. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 7 sekalian, buyar musik, tetap kita akan mati. Nah, kalau kita sudah mati, sebagai orang Islam pasti dikubur. Kuburan itu rumah masa depan kita. Rumah masa depan kita adalah alam kubur. Sementara rumah yang kita bangun di dunia, yang kita tempati, yang kita tinggali bersama keluarga, itu rumah sementara. Cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan. Kalau kita sudah mati, harta benda kita jadi harta pusaka, istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim, seragam pakaian kita kerja hanya tinggal kenangan. Lalu apa yang kita bawa ke alam kubur kalau bukan amal soleh? Makanya dalam kitab Nashihul Ibad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ia berkata, "Man dakhala al-qabra bila
Nah seperti itu. Sedangkan kita semuanya pasti akan masuk alam kubur. Kata Rasulullah, annal qabra awalu manazilil akhirah. Ain naja minhu fama ba'dahu aisara minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asadu minhu. Bahwasanya alam kubur adalah tahap pertama menuju alam akhirat. Kita semuanya pasti akan kembali ke alam akhirat. Karena kita berasal dari alam arwah. Alam arwah itu ada di akhirat. Di dunia hanya kita dikasih kesempatan untuk beribadah saja oleh Allah. Nah, menuju alam akhirat tahap pertamanya alam kubur, pintu pertamanya. Barang siapa di alam kuburnya selamat dari azab kubur, dari siksa kubur, malah alam kuburnya oleh Allah menjadikan taman dan taman-taman surga, diluaskan, dilapangkan, bahkan mendapatkan nikmat kubur karena dia orang yang soleh, ahli ibadah. Maka orang yang seperti ini menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat akan selamat. Kalau di alam kuburnya selamat. Tapi kata Nabi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asadu minhu. Dan jika tidak selamat di alam kuburnya, baru masuk alam kubur, baru masuk tahap pertama sudah mendapatkan siksa kubur, sudah mendapatkan azab kubur karena meninggalkan sholat. Maka menurut tahap-tahap berikutnya akhirat itu akan lebih dahsyat lagi siksaannya, akan lebih berat lagi. Nanti siksaan di pada masa di hari kiamat, belum lagi nanti di akhirat di neraka. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun hatinya mengitikadkan sholat itu wajib, tetap akan dapat siksa kubur. Coba kita baca keterangan dalam kitab Tambul Qabil, buah karya ulama besar yang bernama Syekh Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah taala, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan 12 macam siksaan. Cuma yang 12 macam ini dibagi 4. Yang 3 macam siksaan akan diterimanya nanti ketika dia yang 3 macam siksaan akan diterimanya di alam dunia ketika dia masih hidup. Yang 3 siksaan lagi akan diterimanya nanti ketika dia sudah sedang dalam keadaan sakaratul maut. Akan terasa tuh siksaannya bagi yang meninggalkan sholat. Enggak percaya saya akan coba sakarat lain. Baik, sakarat. Yang ketiga, 3 macam siksaan yang ketiga, nanti kalau dia sudah masuk alam kubur, nanti Allah kirim ke alam kuburnya ular yang sangat besar, berbisa, beracun. Ular tersebut namanya Sujahul Akro, yang sengaja dikirim oleh Allah ke alam kuburnya untuk menyiksa si mayit sampai datangnya hari kiamat karena berani melalaikan perintah sholat. Nggak percaya juga, silahkan mati duluan. Percaya wahai mah. Dan yang kedua nanti siksa kuburnya bagi yang dikatakan apa? Ja'alallahu qabrahu hubrah min hubari niron. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan lubang dari lubang-lubang api neraka, agar keluar di alam kuburnya api yang menyala-nyala, terbakar dia, disiksa terus sampai datangnya hari kiamat. La yamutu biha wa la yahya. Hidup tidak, mati tidak, dia double azab supaya dia dapat merasakan azab Allah betapa keras. Dan yang ketiga siksa kubur bagi orang yang meninggalkan sholat apa? Dia akan dihimpit oleh bumi, digencet. Silakan percaya, monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Anda percaya, saya nggak diuntungkan. Anda tidak percaya, saya nggak dirugikan. Tapi yuk kita buktikan nanti di dalam kubur. Kalau terjadi, Anda pasti menyesal. Yang terakhir, 3 macam siksa kubur yang akan diterimanya nanti di akhirat, di hari kiamat. Jadi 3 kali 4, 12. Ini ada keterangannya dalam kitab Tambul Qabil. Maka yuk dengan barokah kita tadi malam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah. Kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam mendirikan kewajiban sholat. Yuk shollu qabla an tusallu. Sholatlah sebelum kita disolat. Sholatlah di belakang imam sebelum kita nanti akan disolatkan di depan imam kalau kita sudah jadi mayit. Dan kita pasti akan jadi mayit, kita nggak hidup selamanya. Tadi di bejaan berarti ternyata menunggu
ngadaguan naon ngadaguan gaji lain, ngadaguan giliran lain, giliran naon lain, giliran penting suka datang ke orang apa ya apa sholat sebelum kita disolatkan, sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam, ngaji lah sebelum kita diajikan di kuburan, bersodakohlah sebelum kita disodakohi oleh keluarga kita. Mudah-mudahan makanya penting itu doa dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat. Tapi kalau ayat ini dijadikan doa dan doanya dibaca oleh imam dan diamini oleh para hadirin, oleh para makmum, maka yang mutakal ibadahnya boleh diganti dengan nun mutakal malware. Tujuannya supaya yang mengamini di belakang kebagian doa yang kita baca. Robbi jadi Robbana, ij'alni jadi ij'alna, ya Robbana ja'alna muqimas sholati, min dzurriyyati jadi min dzurriyyatina, Rabbi ja'alni jadi Robbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Tapi kalau Rabbi ja'alni itu untuk diri, ya Allah jadikanlah aku itu menunjukkan kalimat udah diri sendiri. Beda aku dengan kami, beda. Kalau aku sendiri, kalau kami banyak orang yang mengamini kebagian. Makanya kalau doa ini dibaca jangan Rabbi ja'alni, Robbana ja'alna. Kalau Robbana ja'alna, Robbana ya Tuhan kami. Kami itu siapa? Ya yang berdoa dan yang mengamini kami semua itu. Robbana ya Tuhan kami, ij'alna jadikanlah kami. Tapi kalau ij'alni jadikanlah aku sendirian. Muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Tapi kalau min dzurriyyati dan dari keturunanku, beda. Kami dengan aku beda. Nah, makanya kita harus paham nahwunya kalau berdoa. Sama seperti kita baca doa qunut. Kalau sholat subuhnya sendirian, di belakang ada makmum, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barikli bima aqoit, jangan biman. Ada yang baca biman aqoit, salah itu. Bima aqoit bukan biman. Wa barikli bima aqoit dan seterusnya. Itu kalau sendiri sholat umum baik. Tapi kalau kita jadi imam dan di belakang ada makmum dan makmum mengamini doa qunut yang kita baca, ini dina. Jangan manggil si dina yang kita panggil. Apalagi manggil si dono, jangan. Allahumma dono kasih hidro di warung kopi. Kalau untuk sendiri Allahumma hdini. Kalau untuk semua kebagian Allahumma hdina. Sama doa Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu baik yang berdoa maupun yang mengamini kebagian semuanya. Tapi kalau Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu untuk diri sendiri. Nah, atau boleh menggunakan jamak mudzakkar salim, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum. Kalau menggunakan jamak mudzakkar salim, maka doanya hum. Hum itu jamak mudzakkar dhaif. Warhamhum kama rabbauna shighara, boleh. Jadi ada wali walidaina, ada wali walidina, beda. Kalau walidaina sebelum ia berbaris fathah, itu isim tasnya menunjukkan makna dua. Tapi kalau walidina sebelum ia ada huruf berbaris kasroh, itu menunjukkan jamak mudzakkar salim. Kalau pakai jamak mudzakkar salim, domirnya hum warhamhum. Tapi kalau dipakai isim tasnya, domirnya huma warhamhuma. Berarti bisa paham ya?
alaih. Udah gitu makmumnya belakang bego amin. Udah tahu sih imam berdoa untuk dia sendiri diaminin, nggak apa sih. Tapi kan imamnya pelit, memikirkan diri sendiri. Makmum masa bodoh celana juga, pelit. Demikian malah sangus ya. Malah sangus. Saya masih ada acara di Rindam Jaya, mungkin jam 12, jam 1 saya baru bisa istirahat malam ini. Jadi setelah ini saya langsung mohon pamit bahagia, mau langsung ke Rindam. Demikian kali malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari ilmu fikih ini dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah mulia, mari kita tutup tamu kita malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'ash syani wad darajati abbatayati ratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi pangkana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina ilman nafi'an Rabbana atina manfaatan min ta'atika. Allahumma ahlik man bi halaki salat islam wal muslimin. Allahumma ahlik man bi halaki salat islam wal muslimin. Allahumma ahlik man bi halaki salat islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.